Hai teman-teman, selamat datang di channel Nonton Film. Dari film bergenre psychological thriller, sekarang kita beralih ke film bergenre psychological horror. Film ini berjudul The Others, keluaran tahun 2001 yang disutradarai oleh Alejandro Amenabar dan dibintangi oleh Nicole Kidman. Film ini mengisahkan seorang janda beranak dua yang ditinggal mati oleh suaminya. Mereka bertiga tinggal di sebuah mansion yang besar dan tua, namun ternyata mereka tidak sendirian. Ada penghuni lain yang ternyata tinggal juga di mansion tersebut. Penasaran akan ceritanya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nonton Film. Yuklah, cus! Pada tahun 1945, tepatnya di sebuah mansion yang besar dan tua yang berada di sebuah pulau, cerita diawali oleh teriakan melengking seorang wanita yang disinyalir mengalami mimpi buruk ketika sedang tertidur. Wanita ini bernama Grace Stewart. Grace adalah seorang janda beranak dua yang tinggal mati oleh suaminya 1,5 tahun yang lalu. Di luar mansion, nampak ada 3 orang yang menuju ke arah mansion tersebut. Mereka berusaha menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sana, namun Grace memotong pembicaraan dan menyuruh mereka untuk masuk. Grace mengira mereka adalah pelayan yang berniat bekerja di sana, karena sebelumnya Grace memasang iklan lowongan pekerjaan di koran setempat. Mereka bertiga nampak bingung, tapi akhirnya mengiyakan. Mereka lalu memperkenalkan diri. Ada Mrs. Mills, Mr. Tussell, dan Lydia yang bisu. Grace lalu membawa mereka berkeliling, menunjukkan di mana mereka bisa tidur, dan memberitahukan satu syarat penting yang harus mereka lakukan di rumah itu, yaitu menutup dan mengunci pintu masuk sebelum mereka membuka pintu yang lainnya. Dan di sana juga terdapat sebuah piano tua yang dilarang untuk dimainkan, termasuk oleh anak-anaknya sendiri. Karena Grace sangat suka ketenangan, makanya di rumah itu tidak ada telepon dan juga radio. Bahkan, listrik pun tidak ada di sana akibat dari Perang Dunia tersebut. Mrs. Mills lalu diberikan tanggung jawab berupa satu set kunci rumah. Setelah itu, Grace akan memperkenalkan kedua anaknya kepada Mrs. Mills. Namun sebelumnya, mereka harus menutup semua jendela dan menyalakan lampu minyak. Anak-anaknya lalu keluar dari kamar dan memperkenalkan diri kepada Mrs. Mills dan Lydia. Anak perempuan bernama Anne, sifatnya sangat keras kepala dan suka menakut-nakuti adiknya. Dan yang laki-laki bernama Nicholas. Dia adalah anak bungsu yang penakut namun sangat penurut dan sayang kepada ibunya. Grace menjelaskan bahwa anak-anak mengidap sebuah penyakit alergi yang sangat berbahaya. Mereka tidak bisa terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jika sinar matahari langsung terkena kulit, mereka bisa melepuh dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Di dapur, Anne dan Nicholas berdebat soal ayahnya yang akan kembali atau tidak. Anne juga memberitahukan Mrs. Mills bahwa ibunya sudah menjadi gila. Namun, Nicholas membela ibunya dan tiba-tiba Grace datang dan menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Grace berkata kepada Mrs. Mills bahwa kotak suratnya ternyata belum diambil oleh tukang pos, sehingga harusnya iklan soal lowongan pekerjaan belum terbit di surat kabar. Mrs. Mills bilang bahwa sebenarnya mereka berniat menjelaskannya di awal, karena kedatangan mereka juga ternyata kebetulan untuk mencari pekerjaan. Mereka sebelumnya pernah bekerja di rumah ini beberapa tahun yang lalu, dan rumah ini sangat berarti untuk mereka. Grace mengingatkan bahwa dirinya sangat tidak suka terhadap fantasi maupun ide-ide yang aneh yang tak masuk akal. Dan anaknya selalu mempunyai ide-ide yang aneh, dan Mrs. Mills dituntut untuk tidak memperdulikannya karena mereka masihlah anak-anak. Grace selalu mengajari anak-anak soal agama dan dia sangat tegas terhadap mereka. Ketika Anne dan Nicholas mentertawakan soal orang yang berkorban demi agamanya, Grace selalu menghukum mereka untuk belajar di ruang yang terpisah. Tidak lama, Grace mendengar suara tangisan anak kecil. Grace selalu bergegas menuju ke tempat Nicholas belajar, namun ternyata Nicholas baik-baik saja. Grace selalu berbalik ke arah ruang belajar Anne, yaitu di ruang piano. Di sana, Anne juga baik-baik saja. Anne bercerita bahwa tangisan itu adalah tangisan seorang anak kecil bernama Victor. Anne menyuruhnya untuk tidak mengganggunya belajar, namun Victor malah menangis dan bilang bahwa mereka harus pergi dari rumah ini. Victor memiliki seorang ayah pianis, namun Anne mengingatkan Victor untuk tidak menyentuh pianonya. Grace selalu menutup penutup tuts piano yang terbuka. Dan dia pun memarahi Anne akan cerita yang tidak masuk akal itu. Mereka berdebat soal Victor yang tidak akan bisa masuk ke sana karena pintunya selalu terkunci. Tapi Grace selalu melihat ternyata satu pintunya terbuka. Grace selalu mengumpulkan Mrs. Mills dan Lydia dan memarahi mereka karena tidak taat akan satu peraturan yang sangat penting, yaitu soal mengunci pintu.
Mrs. Mills membela Lydia karena dia tidak mempunyai set kunci, dan Mrs. Mills membela dirinya karena dia berada di depan dengan Mr. Tuttle. Grace semakin marah karena secara tidak langsung dia yang dituduh lalai akan hal itu, dan mereka berdua terdiam mendengarnya. Malam itu, ketika sedang makan malam, Anne bercerita kepada Nicholas soal Victor dan menakuti adiknya. Malamnya, Anne membangunkan Nicholas. Rupanya, tirai jendela mereka terbuka dan Anne bilang bahwa pelakunya adalah Victor. Anne seolah sedang berdebat dengan Victor dengan menirukan suara lain. Nicholas yang nampak ketakutan tidak mempercayai hal itu. Anne menyuruh Victor untuk menyentuh Nicholas agar dia percaya. Tidak lama, Grace dikagetkan oleh teriakan Nicholas. Nicholas mengadu bahwa Anne menakutinya, namun Anne menyangkalnya. Keesokannya, Anne dihukum untuk membaca buku dengan suara lantang sambil berdiri. Sementara itu, Grace yang sedang menenun di ruangan lain komplain kepada Mrs. Mills karena Lydia kerjanya selalu gaduh di atas sana. Mrs. Mills selalu segera menemui Lydia untuk menyampaikan pesan Grace. Tidak lama, suara gaduh di atas bertambah parah, hingga membuat lampu bergetar dan terdengar suara benda jatuh. Grace yang tidak bisa menahan emosinya lalu berteriak memanggil Lydia. Alangkah terkejutnya Grace melihat Lydia dan Mrs. Mills sedang berada di luar. Dengan penasaran, Grace bertanya kepada Anne, apa yang terjadi di atas sana? Anne bilang dia hanya sedang membaca sesuai yang diperintahkan oleh Grace. Grace memaksa Anne untuk berbicara, namun Anne menolak mengatakannya. Karena Grace selalu tidak percaya kepada Anne dan malah kena hukuman karena berterus terang. Grace memohon kepada Anne agar mengatakan yang sejujurnya. Anne lalu menunjuk ke arah gudang. Di dalam gudang, Grace mendengar suara orang berbicara. Dia di sini. Dia mengawasi kita. Lalu terlihat daun pintu bergerak. Grace langsung keluar dan menanyakan kemana mereka pergi kepada Anne. Anne bilang bahwa mereka pergi ke segala arah. Mereka menyuruh kita untuk pergi karena rumah ini adalah milik mereka. Dan mereka bilang akan mencopot semua gordennya. Mrs. Mills meyakinkan Grace untuk tenang. Namun Grace masih mengira bahwa di rumahnya ada manusia yang bersembunyi, karena dia jelas mendengar suara percakapan mereka. Anne lalu menggambarkan sosok yang dia lihat. Ada sosok ayah, ibu, Victor, dan juga nenek tua yang menyeramkan. Di atas kepala mereka terdapat angka yang menunjukkan berapa kali Anne melihat penampakan mereka. Grace langsung ketakutan melihat gambar nenek yang menyeramkan itu dengan angka 14 di atasnya. Grace memerintahkan Mrs. Mills dan semua rekan kerjanya untuk menggeledah seluruh ruangan di rumah itu. Gorden tiap ruangan dibuka, setiap sudut diperiksa, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Hingga Grace menemukan sesuatu yang aneh di gudang. Dia menemukan sebuah album kematian. Ternyata pada zaman dulu, orang yakin dengan memfoto mayat keluarganya, arwahnya akan hidup pada foto tersebut. Grace lalu memerintahkan Mrs. Mills untuk menyingkirkannya. Malamnya, Grace meminta Mrs. Mills untuk menceritakan pengalaman kerjanya di rumah itu. Dahulu, majikannya memperlakukan mereka dengan baik, hingga akhirnya majikannya pergi ke London dan jarang pulang. Dan para pelayan pun pergi dan tersisa mereka bertiga. Namun, mereka bertiga pun harus pergi dikarenakan wabah TBC yang sedang melanda pada saat itu. Grace menanyakan penyebab bisunya Lydia. Mrs. Mills bilang bahwa Lydia hanya tiba-tiba berhenti bicara. Dari wajahnya tersirat seperti ada yang ditutupi. Ketika sedang sendirian, Grace mendengar lantunan piano dari lantai bawah. Grace mengambil senapan dan hendak membuka pintu. Ketika gagang pintu ditekan, tiba-tiba suara piano berhenti. Dan di dalamnya tidak nampak siapapun. Grace menutup dan mengunci penutup tuts piano. Ketika keluar, Grace memperhatikan pintu yang seolah menutup sendiri. Dan ketika membukanya kembali, pintu langsung terbanting di hadapannya. Grace memanggil Mrs. Mills untuk meminta kunci ruangan piano. Ketika dibuka, Grace terkaget melihat penutup tuts yang dikuncinya kembali terbuka. Grace menceritakan semua pengalamannya saat itu juga kepada Mrs. Mills. Dia syok karena dia mulai mempercayai apa yang tidak sesuai dengan keyakinannya sendiri. Namun, Mrs. Mills percaya akan semua itu.
dan bilang bahwa tidak akan selalu ada jawaban untuk semua pertanyaan. Grace bergegas keluar untuk menemui pemuka agama untuk meruqyah rumahnya. Mrs. Mills melarangnya karena keadaan masih sangat berkabut. Di luar, Grace bilang kepada Mr. Tuttle yang sedang menumpuk daun kering untuk mencari makam di sekitar kebunnya. Dan jika ada, apakah ada makam dengan nama Victor di dalamnya? Mrs. Mills menghampiri Mr. Tuttle. Mereka seperti merencanakan dan menyembunyikan sesuatu. Lalu terlihat di tumpukan daun tersebut ternyata ada batu nisan yang sengaja ditutupi oleh Mr. Tuttle. Grace berjalan melewati hutan yang makin lama makin pekat oleh kabut hingga akhirnya Grace tersesat. Pemandangan sekitar hanya putih dan semakin lama terlihat sosok yang mendekat ke arahnya. Grace sangat terkejut ternyata sosok itu adalah suaminya, Charles, yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Charles berkata bahwa selama ini dia mencari jalan untuk pulang. Grace selalu membawa suaminya untuk pulang. Charles terlihat sangat linglung, seolah trauma saat perang. Bahkan dia tidak turun untuk makan malam. Di ruang makan, Anne dimarahi oleh Grace karena mengungkit soal para penyusup. Nah, para penyusup ini adalah sebutan untuk para hantu yang dilihat oleh Anne. Mrs. Mills menenangkan Anne dan berkata bahwa ibunya suatu saat akan sadar dan bisa melihat mereka. Katanya akan ada sebuah kejutan dan semua akan berubah. Di ruangan lain, Mr. Tuttle, Mrs. Mills, dan Lydia pun berkumpul. Mrs. Mills bilang bahwa ibunya akan menjadi masalah buat mereka. Anak-anaknya mudah untuk diyakinkan, sedangkan si ayah yang linglung bahkan tidak tahu dia berada di mana. Keesokannya, Anne diberikan sebuah gaun putih berkerudung payet. Anne sangat menyukai bajunya karena dia terlihat seperti mempelai wanita. Grace selalu mengunjungi suaminya yang berbaring di kamar. Bahkan dia belum makan semenjak kepulangannya. Grace kembali melihat Anne di kamarnya, namun kali ini Anne terlihat berbeda. Tangannya peot dan keriput layaknya nenek-nenek. Ketika melihat wajah Anne, tampak seorang wajah nenek yang menyeramkan. Grace lalu mencekiknya dan melemparnya ke lantai. Alangkah terkejutnya ketika Grace menarik kerudungnya, ternyata benar itu adalah Anne. Anne berteriak bahwa ibunya tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Mrs. Mills melerai dan membawa Anne ke kamar ayahnya. Di kamar, Charles membeberkan apa yang dia dengar dari Anne. Grace meminta maaf karena dia salah lihat. Namun, yang dimaksud Charles adalah kejadian hari itu. Mungkin yang dimaksud Anne adalah saat ibunya menjadi gila tempo hari itu. Grace bercerita bahwa dia hilap karena para pelayan tiba-tiba meninggalkannya pada malam itu. Charles yang melihat marah lalu berpamitan akan pergi lagi untuk berperang. Padahal, waktu itu perang sudah usai. Charles menenangkan Grace dengan melakukan aktivitas sampai akhirnya mereka tertidur. Sementara itu, di kamar, Anne bercerita kepada Nicholas bahwa ibunya sudah menjadi gila seperti hari itu. Keesokannya, Charles sudah hilang dan tidak ditemukan dimanapun. Grace mencarinya hingga keluar. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan Anne. Ternyata, Gordon di kamar anak-anak menghilang. Grace langsung bergegas menutupi tubuh anaknya dengan jaketnya dan membawanya ke ruangan yang gelap. Mrs. Mills yang mendengar teriakan Grace memanggil namanya hanya diam saja, seolah dia tahu apa yang terjadi dan membiarkannya. Grace selalu mengecek kulit-kulit anaknya dan ternyata mereka baik-baik saja. Grace selalu memaksa Lydia untuk mengatakan siapa pelakunya. Namun Mrs. Mills dengan tenang berusaha menjelaskan, dan penjelasan itu malah membuat Grace marah dan meminta kuncinya dikembalikan. Grace menodongkan senjata ke arah mereka, mengambil kuncinya dan lalu mengusir mereka keluar. Di luar nampak Mrs. Mills sudah kehilangan kesabarannya. Dia menyuruh Mr. Tuttle untuk membuka makam yang selama ini dia tutupi dengan daun kering. Rupanya, Gordon di seluruh rumahnya pun hilang. Grace lalu mencari Gordon hingga ke penjuru ruangan, sampai akhirnya malam pun tiba. Anne yang merasa bosan memutuskan untuk melompat keluar jendela mencari ayahnya. Nicholas yang ketakutan pun akhirnya mengikuti Anne. Di tempat lain, Grace mengunjungi kamar Mrs. Mills dan Lydia. Di sana dia menemukan sesuatu yang membuatnya tercengang, yaitu potongan dari album kematian di mana foto itu ada foto Mrs. Mills, Lydia, dan Mr. Tuttle dalam keadaan meninggal. Sementara itu, Anne menemukan batu nisan bertuliskan nama Mrs. Mills, Mr. Tuttle, dan juga Lydia di halaman mereka. Jadi, ternyata mereka bertiga itu adalah hantunya selama ini. Dan mereka sekarang sudah ada di belakang anak-anak. Anne menyuruh Nicholas untuk pergi karena mereka adalah hantu. Grace yang mendengar teriakan anak-anaknya lalu bergegas berlari keluar. Grace menyuruh anak-anak untuk masuk dan bersembunyi, dan kemudian menembak ketiga hantu itu.
Mrs. Mills bilang bahwa mereka sudah mati akibat TBC setengah abad yang lalu. Grace menutup pintunya dan hantu itu pun tidak bisa masuk ke dalam. Mereka menjelaskan bahwa kalaupun mereka pergi, para penyusup akan selalu ada di dalam. Mereka bilang bahwa para penyusuplah yang mencopot semua gorden di rumah tersebut. Para penyusup sudah berada di dalam bersama anak-anak dan menunggu Grace untuk berkomunikasi. Anak-anak yang ketakutan lalu bersembunyi di dalam lemari. Di dalam, mereka mendengar suara yang memanggil mereka. "Ikut aku, anak-anak." Dan tiba-tiba pintu lemari dibuka oleh sosok nenek-nenek bermata putih. Grace yang mendengar jeritan anak-anak menoleh ke atas. Mrs. Mills menyarankan agar Grace ke atas dan berkomunikasi dengan para penyusup. Di atas, di sebuah ruangan terdengar suara wanita tua yang meminta anak-anak agar berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini plot twistnya nih. Ketika masuk, Grace melihat sekelompok orang sedang duduk di meja bulat yang berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ternyata mereka adalah para penghuni rumah dan beberapa para cenayang yang dipimpin oleh wanita tua bermata putih. Wanita tua itu lalu bertanya kepada anak-anak, apa yang dilakukan oleh ibu mereka. Anne membisikkan sesuatu ke telinganya. Lalu wanita tua itu bilang, "Jadi ibu kalian telah membunuh kalian dengan menggunakan bantal." Anak-anak berteriak bahwa mereka belumlah mati. Grace yang geram lalu mengguncang meja dan merobek kertas. Tentu saja bagi perspektif orang yang sedang di meja itu adalah merupakan gangguan mistis yang kuat. Sang istri dari pemilik rumah sangatlah ketakutan dan meminta suaminya untuk pergi dari rumah itu. Karena hantu di sana adalah hantu seorang ibu yang membunuh kedua anaknya dengan bantal dan membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan senapan. Dia sangat khawatir dengan keamanan anaknya yang bernama Victor. Sambil memeluk anaknya, Grace pun mengingat akan kejadian itu. Dia tidak sadar mengapa bantal itu ada di tangannya dan mengapa anak-anaknya terbujur dengan kaku. Mrs. Mills bilang bahwa para penyusup sudah pergi dan kemungkinan akan datang lagi yang lainnya. Dan terkadang kita akan sadar akan kehadiran mereka dan terkadang juga tidak. Dan akhirnya sinar matahari pun tidak membuat anak-anaknya sakit lagi. Grace dan kedua anaknya menatap keluar jendela di mana para penyusup itu akhirnya pergi dan meninggalkan rumah itu. Dan rumah itu pun dijual. Dan dengan dijualnya rumah itu, maka film dari The Others pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian soal film bergenre psychological horror ini? Apakah kalian suka? Kita akan disajikan oleh sudut pandang dari keluarganya Grace yang diteror oleh para hantu. Namun ternyata Grace adalah merupakan hantu itu sendiri. Jadi si Grace itu bukannya diteror oleh hantu, tapi dia merasakan keberadaan manusia. Jadi ibaratnya kayak ada dua dimensi paralel yang berbeda gitu, berseberangan. Jadi saling terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini si Anne itu yang bisa merasakan dan melihat si sosok manusianya tersebut. Jadi keluarga Grace ngiranya itu hantu dan manusia itu juga ngiranya ya emang hantu sih emang si Grace itu. Jadi gitulah. Intinya si Grace itu adalah hantu yang merasa masih hidup di dunia gitu. Dia lupa kali ya dia udah meninggal. Nah, setelah nonton film ini jadinya pas gue inget-inget lagi nih adegan dimana waktu itu piano lagi berdentang kan. Itu kan ternyata manusia tuh yang lagi main piano. Terus tiba-tiba ada pintu dong ngebuka gitu, otomatis dia langsung berhenti kan. Mungkin dia panik gitu langsung berhenti dan tiba-tiba pintu kebuka. Udah gitu mungkin itu manusianya itu merasakan ada hantu gitu di situ yang membuka pintu atau segala macam, hingga akhirnya dia banting kan itu pintu dan ternyata si Grace ketakutan. Yang lucunya itu kalau misalkan dua-duanya kelihatan, itu dua-duanya itu sama-sama saling ketakutan tapi saling nggak bisa ngeliat. Jadi itu kocak sih kalau dibayangin. Nah, lalu soal masa lalunya si Grace nih. Dari awal kita didengarkan kata-kata ibunya menjadi gila pada hari itu. Nah itu tuh kata-kata itu tuh selalu diulang pada hari itu, pada hari itu, pada hari itu. Sampai akhirnya kita diberi penjelasan apa sih yang terjadi pada hari itu. Nah ternyata hari itu adalah di mana si Grace hilaf dan membunuh anak-anaknya
dan lalu membunuh dirinya sendiri. Akhirnya kita tahu di akhir. Ya intinya ini filmnya benar-benar nge-twist ya. Pertama nge-twistnya itu adalah pas saat kita tahu bahwa ternyata Mrs. Mills, Mr. Tuttle dan Lydia itu ternyata adalah orang yang sudah meninggal atau hantu. Dan lebih kagetnya lagi bahwa ternyata mereka semua adalah hantunya. Walaupun sebenarnya ada beberapa plot hole yang agak mengganjal ya, kayak apa sih ini tujuannya si Mrs. Mills? Tujuannya tuh buat apa? Buat ngasih tahu. Kalau mau ngasih tahu kenapa nggak langsung aja to the point gitu. Terus kan dia penghuni lama. Kemana aja selama ini gitu? Kenapa baru ada di saat setelah bertahun-tahun si Grace dan keluarganya itu meninggal gitu? Kenapa dia baru nongol? Dan kenapa juga dia nongol situ sebagai pembantu dan akhirnya jadi pembantu lagi bagi si Grace. Nah itu agak-agak pertanyaan aja sih, biasalah pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba datang saat menonton film. Nah menurut kalian ini film bagus apa enggak? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Gua Jul dari kru nonton film undur diri. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya, di konten selanjutnya maksudnya. Bye bye and keep watching.